Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi OSN Biologi tahun 2025. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram @candelacourse. Dan untuk kalian yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, yang pertama di sini ada biologi sel, molekuler, mikrobiologi, dan bioteknologi yang meliputi struktur dan fungsi sel. Di sini ada komponen kimia sel, di antaranya ada monosakarida, disakarida, polisakarida, lalu lemak, protein yang terdiri dari asam amino, triplet codon, struktur protein, yang meliputi klasifikasi kimia protein, yang terdiri dari protein sederhana dan terkonjugasi, lalu klasifikasi protein berdasar fungsi, protein struktur, dan enzim, kemudian enzim, struktur kimianya, baik apoenzim dan koenzim, model kerja enzim, ikatan enzim dengan substrat, denaturasi enzim, nomenklaturnya, lalu asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA, berbagai komponen penting lainnya, seperti ADP dan ATP, NAD+ dan NADH, NADP+ dan NADPH, lalu organel-organel sel yang meliputi nukleus inti sel, yang terdiri dari membran inti, nukleohialoplasma, kromosom, nukleoli, lalu sitoplasma yang terdiri dari membran sel, hialoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, membran vakuola, proplastid, plastid yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, leukoplas, contohnya amiloplas. Lalu metabolisme sel yang terdiri dari katabolisme atau penguraian karbohidrat. Di sini ada penguraian secara anaerob atau respirasi anaerob melalui glikolisis, lalu penguraian lemak dan protein, fotosintesis yang meliputi reaksi gelap, reaksi terang atau siklus Calvin, kemudian sintesis protein yang meliputi transkripsi, translasi, kode genetik, kemudian transport melalui membran-membran yang meliputi difusi, osmosis, transport aktif, mitosis dan meiosis yang meliputi siklus sel, interfase dan mitosis, kromatid haploid dan diploid, genom, sel somatik dan sel generatif, gamet, pindah silang, meiosis 1 dan meiosis 2, lalu mikrobiologi, organisasi sel prokariot, morfologi, fototropi, dan kemotropi, bioteknologi yang meliputi fermentasi, manipulasi genetik pada organisme. Kemudian yang selanjutnya ada anatomi dan fisiologi tumbuhan dengan penekanan pada tumbuhan berbiji, yang meliputi struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas. Ini meliputi daun, struktur dan fungsi stomata, transport air, mineral, dan bahan lainnya, dengan highlight akar, struktur endodermis, batang, struktur ikatan pembuluh, pertumbuhan dan perkembangan, yang meliputi meristem apex dan cambium, perkecambahan, lalu reproduksi aseksual, pembentukan klon, reproduksi seksual, yang meliputi struktur bunga, polinasi, pembuahan ganda, lalu pergiliran keturunan pada tumbuhan berbiji, lumut, dan paku, kemudian anatomi dan fisiologi hewan dengan penekanan pada vertebrata, terutama manusia,
yang meliputi struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam pencernaan dan nutrisi. Ini di dalamnya ada saluran pencernaan termasuk hati dan pankreas, pencernaan secara mekanik dan kimiawi, absorpsi, komponen makanan seperti air, mineral, vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian respirasi, di dalamnya ada mekanisme bernafas, pertukaran gas, organ-organ pernafasan. Kemudian sirkulasi, ada darah yang terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Sirkulasi darah, arteri, kapiler, vena, dan jantung. Sistem limfa, jaringan fluid dan limfa. Kemudian ekskresi, struktur dan fungsi ginjal, produksi urin, kemudian pengaturan, saraf dan hormon, sistem saraf yang terdiri dari sistem saraf perifer, sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, sistem saraf autonomi, simpatetik dan parasimpatetik, refleks, organ-organ indera seperti mata dan telinga. Kemudian untuk sistem endokrin ada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, pulau Langerhans, medula adrenal, korteks adrenal, ovarium, dan testis. Kemudian reproduksi dan perkembangan yang meliputi struktur dan fungsi sistem reproduksi jantan dan betina, ovulasi dan siklus menstruasi, pembuahan, pembentukan ektoderm, mesoderm, dan endoderm, membran-membran embrio, imunitas yang meliputi antigen dan antibodi. Kemudian yang selanjutnya etiologi. Ada metodologi dalam etiologi, sistem perilaku, penyebab perilaku, perilaku konflik dan belajar, komunikasi dan organisasi sosial, perilaku mencari makan, perilaku mempertahankan diri, kawin dan pengasuhan anak, jam biologis, lalu ada genetika dan evolusi yang meliputi variasi. Di sini ada mutasi dan modifikasi, hereditas Mendel yang meliputi persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, persilangan polihibrid, lalu ada alel multiple, rekombinan dan keterpautan seks atau sex linkage. Kemudian prinsip Hardy-Weinberg, mekanisme evolusi yang meliputi mutasi, seleksi alam, isolasi reproduksi, adaptasi, kesintasan. Yang selanjutnya ada ekologi yang meliputi organisme individu, populasi. Ini ada struktur populasi yang meliputi penyebaran, umur, struktur, dan ukuran jenis kelamin. Dinamika populasi yang meliputi laju kelahiran dan kematian, pertumbuhan eksponensial dan logistik, daya dukung, populasi, ada regulasi populasi, dinamika metapopulasi, kemudian komunitas biotik, keragaman dan kekayaan spesies, relung, prinsip kompetisi eksklusif, interaksi interspesifik, yang meliputi kompetisi, predasi, simbiosis, dinamika komunitas, ini ada suksesi, kemudian bioma terestrial, bioma perairan, ekosistem meliputi struktur trofik, tingkatan trofik, produsen, konsumen, dekomposer, aliran energi, produktivitas primer, bersih, dan kotor, efisiensi transfer energi, daur biogeokimia, biosfer dan manusia yang meliputi pertumbuhan populasi manusia, polusi, ancaman terhadap biodiversitas, konservasi in situ, serta konservasi ex situ. Kemudian biosistematika, struktur dan fungsi
hubungan evolusi dan ekologi di antara berbagai tipe organisme dalam berbagai kelompok, pengetahuan nama-nama ilmiah dan nama takson di bawah tingkatan familia untuk tanaman, ordo untuk hewan tidak diperlukan untuk menjawab soal-soal atau tugas-tugas dalam topik biosistematik. Nih, kalian bisa baca ya. Untuk biosistematika, di sini tidak terklasifikasi untuk virus dan lichen. Oke, sekian untuk kisi-kisi OSN Biologi tahun 2025. Terima kasih, jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!